Assalamualaikum, Mas Alka. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam Kiai. Asik bener. Afan Kiai. Asik bener chattingnya. Mohon maaf Kiai. Aduh. Ya Allah, ini tenang asik di smartphone saya banyak sekali konten berita yang ya seperti itu, belum tentu sumbernya dari mana jelas, tapi sudah di forward sana sini semacam itu Kiai. Iya, kadang-kadang juga kita terlena dan larut di situ. Handphone ini bukan hanya sekarang menjadi kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer yang kadang melenakan semuanya, pekerjaan, bahkan naudzubillah min dzalik, ibadah kita sering terlena. Dalam Islam sendiri seperti apa sih Kiai untuk mengatur waktu itu Kiai? Iya, memang yang paling mahal itu waktu. Waktu nggak bisa dibeli dan tak bisa diulang kembali. Jadi sekali lewat, kita nggak bisa akan menarik kembali waktu. Makanya waktu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan dimanfaatkan oleh waktu. Lam taqta qata'an. Jadi waktu itu seperti sebilah pedang, kalau tidak kita bisa menggunakannya, memotongnya, kita yang terpotong oleh waktu. Nggak tahu sudah tua, nggak tahu sudah sore, dengan pegang smartphone, lupa yang awalnya kita cari informasi apa, mau kontak siapa, hanya kita apalagi terjebak pada perdebatan yang tak waktu, tak jelas itu, akhirnya waktu tersia-sia, pekerjaan terbengkalai, tugas tak terlaksanakan, bahkan mungkin keluarga kurang care. Kita udah sibuk tempat kerja, pulang nyampe di rumah masih asik dengan ini, lupa istri, lupa anak. Masya Allah. Nah, Rasulullah sendiri itu dalam mengatur waktu, memanage waktu itu seperti apa ya Kiai ya? Ya, Rasulullah SAW itu membagi 3 waktu itu. Jadi ada waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beribadah. Jadi untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah itu waktu tersendiri. Yang kedua, waktu untuk dia dan keluarganya. Jadi Rasulullah SAW untuk dirinya bagaimana interaksi dengan keluarga. Yang ketiga, waktu Rasulullah SAW itu untuk masyarakat, untuk Umatnya juga. Jadi kewajiban kita bersosial. Ya, selain kita bersosial di tempat kita kerja seperti sekarang, kita bersosial dengan rekan-rekan kerja, ada kita bersosial di masyarakat. Karena khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia manakala dia bermanfaat bagi orang lain. Makin punya manfaat lebih besar, makin baik di mata Allah. Makanya kita ini diperintahkan untuk menjadi makhluk sosial. Dan memang kewajiban kita untuk berinteraksi dengan yang lain. Dan dimanapun kita ada, kita memberikan nilai baik. Termasuk, alhamdulillah ada koneksi melalui smartphone, kita bisa silaturahim, bisa juga menyapa, kita bisa juga komunikasi, bahkan dalam satu grup keluarga, grup teman alumni, teman grup profesi. Kalau itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya menjadi sebuah kemaslahatan. Jadi ini kan alat ya, smartphone itu alat, media sosial itu adalah alat. Nah, penggunaan alat itu tergantung pada kita. Ketika alat digunakan untuk kebaikan, ia akan jadi baik. Ketika alat digunakan untuk keburukan, ia akan menjadi buruk. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu memesan pada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau kita menjadi muslim sejati, muslim yang mengikuti Rasulullah, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tak bermakna, sesuatu yang tak berarti, sesuatu yang sia-sia kita tinggalkan. Nah, kita mungkin sekarang bisa mengaca dengan media sosial, betapa banyak model media sosial. Dan juga tangan ini juga bisa, jempol sekarang, karena pengungkapan kata-kata kan pakai jempol. Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi pas kan, orang muslim itu orang yang memberi keselamatan, memberi kedamaian, memberi ketenangan dari tindakan mulut kita dan tangan kita. Dan ternyata sekarang tangan kita ini mewakili mulut kita. Tidak sedikit ya orang yang awalnya akrab gara-gara memberikan komentar kurang baik menjadi permusuhan. Tidak sedikit umumnya orang yang melakukan sesuatu sehingga menjadi urusan dengan hukum. Di samping memang tanpa menafikan ada orang dengan mencet-mencet ini kita mendatangkan rezeki, mendatangkan pertemanan ada. Tetapi kita perlu mewaspadai hal-hal yang menjerumuskan kita di dalam kehidupan ini. Manfaatkanlah hidup ini sebaik-baiknya untuk apa? Bermanfaat kepada orang lain. Tapi ingat, hidup bermanfaat kepada orang lain niatnya adalah
untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Biar yang kita lakukan ada nilai ukhrawi, ada nilai di akhirat kelak, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan itu adalah amal baik kita yang akan nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kegiatan duniawi kita seperti bekerja, jika diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah bernilai ibadah juga, Kiai. Semua, setiap langkah, setiap detik, setiap saat, kerjaan-kerjaan kita yang mubah, kerjaan-kerjaan yang tak ada hukumnya, apalagi yang memang ada hukumnya itu baik, tentu bernilai pahala. Dan itu adalah nilai ibadah kita yang kelak akan kita petik di akhirat. Amin, amin. Semoga kita istiqomah selalu meniatkan karena Allah Ta'ala. Kiai. Amin. Insya Allah. Baik, Kiai, saya pesanin minum dulu ya kalau gitu. Mas, boleh pesan minum, Mas? Ah, ini ada menunya, Kiai. Tafadhol, Kiai. Oke. Ada pesan makanan juga boleh, Kiai. Saya teh hangat aja, Mas. Teh hangat boleh. Sama cemilan boleh, Kiai ya? Boleh. French fries deh, Mas. Tapi pada dasarnya yang namanya isi informasi itu namanya bahasa Arabnya al-khabar. Al-khabar. Bisa jadi mungkin benar, mungkin salah. Mungkin salah, mungkin benar.